Merdeka Belajar era New Normal. SMK Negeri 2 Sukorejo dengan melengkapi sarana dan prasarana sekolah sesuai protokol kesehatan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Muhammad Adib Fanani, peserta PPG dalam jabatan 2020 LPTK Universitas PGRI Madiun Bahasa Indonesia 1. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak sekalian, bagaimana kabar kalian pada kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, silakan ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Persiapan berdoa mulai.
Berdoa selesai. Anakku sekalian, belajar itu harus semangat, ya. Jangan sampai lemes. Agus, sakit ya? Nah, harus semangat ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, ya. Anakku sekalian, silakan kalian cek di kanan, kiri, depan, belakang. Apabila masih ada sampah, silakan dibuang di tong sampah. Ayo silakan, bisa dicek dulu, ya. Pak, ayo cek. Apa nanti sekalian, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kalau kita sudah bersih, lingkungan juga sudah bersih, pasti nanti belajarnya juga akan nyaman dan ilmu yang bisa diserap dengan baik. Itu ya nanti sekalian. Nah, Pak Adib ingin coba mengetes kalian. Masih ingatkah kalian pembelajaran kita di minggu yang lalu? Saya Pak. Nah, silakan. Minggu pertemuan yang lalu kita sudah belajar struktur hikayat. Struktur hikayat, pinter sekali, ya. Ada berapa struktur? Satu, abstraksi, pinter. Dua, Narasi, pinter. komplikasi, Pandai sekali. resolusi dan program. Ya. Kita biar close untuk kita. Paling struktur, Pak Adib juga masih ingat, tentunya Bapak yakin kalian juga masih ingat apa yang kita pelajari pertemuan minggu yang kemarin. Coba. Ya. Ada istiadat. Ada istiadat. Selain itu ada nilai agama. Agama itu apa? Tentang, silakan, ada yang bisa gabungkan nilai religius, agama berkaitan dengan apa? Kepercayaan kita sama yang Kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu ya teman sekalian. Ternyata kalian pandai sekali dan memiliki sifat yang kritis dalam pembelajaran. Anakku sekalian, hari ini coba nanti kita akan beberapa ada kegiatan. Satu, kalian akan mengamati, ya, poin yang Bapak akan jelaskan. Yang kedua, kalian bisa berdiskusi. Setelah itu nanti kalian bisa mengkomunikasikan hasilnya. Ya, ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Penilaiannya juga seperti itu. Nanti ada penilaian proses, Bapak akan nilai secara diskusi. Ada juga nilai performance ketika nanti kalian tampil. Ada juga nilai keapi. Itu ya anak sekalian. Nah, tujuan belajar kita hari ini anak sekalian. Nah, ini ya, kita lihat. Nah, tujuan kita belajar yang pertama, kita akan belajar tentang membandingkan nilai-nilai kebahasaan cerita hikayat atau cerita rakyat dengan cerpen. Yang kedua, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen. Intinya sekalian, kesuksesan itu datang dari jalan mana kita bisa tahu. Yang pasti nanti setiap pembelajaran itu pasti bermanfaat untuk diri kalian. Makanya harus semangat. Apalagi kalian siswa SMK, nanti juga bisa kerja di dunia bekerja. Ya. Dari sini ada tanyakan dulu dari perkenalan Bapak ini sekarang. Ada yang tanyakan? Ada ya. Kalau tidak ada yang tanyakan, nah, nih. Nah, ini salah satu contoh Bayan Budiman ya. Nanti PPT ini bisa Bapak share, kalian bisa lihat di Google Classroom ya, atau bisa dilihat di YouTube 2 channel ini. Nanti bisa kalian klik di alamat ini, link ini, silakan bisa kalian analisis. Ini contohnya hikayat Bayan Budiman ya. Nih. Nah, ini harus sekalian. Nah, kita langsung saja ke sini ya. Di dalam hikayat dan cerpen itu ada yang dinamakan kebahasaan. Nah, kebahasaannya tentunya berbeda. Kita lihat contoh depan. Coba dibacakan, Mas Gunawan. maka contoh si miskin laki bini dengan rupa lainnya seperti dimamak anjing itu berjalan mencari rezeki
berkeliling di negeri antah berantah di bawah pemerintahan Maharaja Indradewa. Ini majasnya adalah majas. Antonomasia. Coba, kenapa kok majas antonomasinya? Ada yang tahu? Kenapa kalau disebut majas antonomasinya? Ada yang tahu? Silakan. Silakan, Mas Gunawan. Disebut dengan majas antonomasia karena terdapat kata-kata si miskin. Si pincang itu adalah masuk majas antonomasinya. Begitu aja sekalian ya. Kita next ya. Kita lanjutkan. Ada pembahasan yang kedua di dalam teks hikayat dan cerpen itu ada yang dinamakan konjungsi. Ya, konjungsi di kelas di SMP dulu apa konjungsi? Konjungsi adalah kata penghubung. Ya, coba kita lihat di sini. Coba malah dibaca Mak. Ketika lain menentukan itu fungsi meninggalkan kampung halamannya. Selanjutnya ia menyebut menang itu. Nah, itu ada konjungsi apa Mak? Coba kita lihat ada berapa konjungsi? Ada berapa konjungsi? Ada dua. Satu adalah kata Ketika nah, ini termasuk konjungsi apa ketika? waktu. Keterangan waktu. Yang kedua apa? Selanjutnya konjungsi Urutan peristiwa. bagus ya. Nanti kalian pandai harus sekalian. Ini ya. Nah, anak-anak sekalian, karena coba sekarang Pak Adib ingin kalian membentuk satu kelompok dengan teman sebangku saja. Silakan, kalian bisa bentuk satu kelompok dengan teman sebangku. Tetap kita patuhi protokol kesehatan ya, jangan terlalu dekat. Silakan. Silakan ketua kelas, bukunya bisa diambil Mas. Ambil dulu ya. Dan satu bangku satu ya. 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 Baik, anak-anak sekalian, coba kita lanjutkan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Ini adalah keterampilan kalian nanti di hari ini yang harus kalian selesaikan ya. Hikayat cerpen. Coba dicermati dulu. Cara mengubah hikayat ke cerpen ada beberapa langkah anak-anak sekalian. Yang pertama adalah meringkas atau membuat sinopsis dulu. Kemudian yang kedua mendaftar konflik-konflik antar tokoh. Yang ketiga memilih konflik yang paling menarik. Yang keempat adalah mengembangkan topik yang sudah kalian pilih. Dan yang terakhir kalian silakan ditulis hikayat tersebut dalam bentuk cerpen. Itu ya anak sekalian. Nah, saya yakin kamu bisa. Sudah? Kalau sudah anak sekalian, coba sekarang kalian dengan anggota kelompoknya, silakan kalian ada dua tugas yang harus kalian selesaikan ya. Sesuai dengan LKPB yang sudah Pak dibagikan kemarin. Ya, ini LKPB-nya. Pak kita cermati LKPB-nya. Ini ya. Nah, ini. LKPB yang kemarin ini silakan nanti kalian bisa menganalisis nilai-nilai dan kebahasaan ya. Ini kita lihat. Menganalisis nilai-nilai dan kebahasaan. Kemudian nanti di akhir kalian bisa mengembangkan
Iya, mulai dari sini sampai sini itu termasuk moral dan doa. Itu termasuk kondisi waktu. Saya Pak, Ya, silakan. saya menemukan nilai budaya. Seorang suami pergi merantau untuk bekerja. Dalam kalimat Kojan Maimun tertarik akan perniagaan lalu minta izin raja kepada istrinya. Bagus, pintar sekali. Ada. Nah, anak-anak sekalian, kegiatan diskusi telah kalian laksanakan ya. Selanjutnya, Bapak ingin kalian bisa mengetahui kemampuan yang sudah kalian hasilkan dalam diskusi. Silakan kelompok siapa yang berani maju di depan membacakan hasil analisis isi dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Ayo silakan yang berani sini, silakan bisa maju ke depan. Silakan, ada yang berani? Ya silakan, Mas. Sudah sekalian. Ya silakan, Mas. Sudah sekalian. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya, yaitu menganalisis nilai-nilai dalam hikayat Bayan Budiman dan juga cerpen Tukang Pijat Keliling. Yang pertama yaitu nilai yang terkandung dalam hikayat Bayan Budiman, yaitu tentang religi yang artinya bertawaf kepada Tuhan, yaitu setelah umurnya Kojan Maimun 5 tahun maka diserahkan oleh bapaknya untuk mengaji. Itu yang terkandung dalam hikayat Budiman yang termasuk dalam nilai religi. Kemudian nilai-nilai dalam cerpen Tukang Pijat yaitu terkandung nilai moral yang yaitu rumah terhadap orang lain dan peduli pada sesama. Di situ terdapat kalimat Darto memiliki kewibawaan sikap yang ramah, tidak mengherankan bila orang-orang kampung segera merasa akrab dengan dirinya. Sudah ya? Ya. Yang pertama silakan kita berikan aplaus dulu teman kita. Dari teman kita yang sudah mencoba membacakan hasil diskusinya, silakan mungkin ada yang ditanyakan. Saya nilai-nilai yang disampaikan tadi, apakah ada nilai-nilai yang lain? Apakah ada nilai-nilai yang lain? Silakan. Saya Pak, Ya silakan. saya Pak, Ya silakan. saya menemukan nilai budaya. Seorang suami pergi merantau untuk bekerja. Dalam kalimat Kojan Maimun tertarik akan perniagaan lalu minta izin raja kepada istrinya. Bagus, pintar sekali. Ada nilai yang lain, anakku sekalian? Silakan. Tidak ada, kalau tidak ada silakan bisa kembali. Kita berikan aplaus lagi untuk teman kita. Ya, teman. Terima kasih. Nah, anakku sekalian, nilai-nilai sudah kita ketahui.
kebahasaan juga sudah kita ketahui. Coba sekarang siapa yang berani menampilkan hasil cerpennya yang tadi hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Coba. Ya, silakan. Suaranya keras ya? Saya kira cukup ya. Dan analisis sudah, menulis hikayat dalam bentuk cerpen juga sudah. Alhamdulillah kalian ternyata adalah murid yang pandai, murid yang cerdas, murid yang berani menampilkan argumen kalian di depan kelas. Nah, insya Allah nanti sekalian untuk kompetensi ini nanti bisa kalian gunakan ketika kalian kerja di pabrik atau ketika kalian bermasyarakat, ini sangat berguna. Begitu anak sekalian. Sudah bagus ya. Penampilan Mas Gunawan bagus, penampilan Mbak Siska juga bagus. Tadi menyampaikan ya, tatapan mata juga sudah ada. Namun memang perlu kita tingkatkan lagi dari hari ke hari. Nanti kita belajar lagi. Itu ya anak sekalian. Nah, anakku sekalian, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, siapa yang bisa membantu Pak Adit untuk menyampaikan ke teman-teman tentang kesimpulan pembelajaran? Saya, Pak. Ya, silakan. Hari ini kita sudah belajar tentang nilai-nilai kebahasaan dan praktek keterampilan menulis hikayat dalam bentuk cerpen. Bagus ya, pintar sekali. Ya, isi. Terus kita juga mencoba praktek keterampilan menulis hikayat dalam bentuk cerpen. Bagus sekali ya. Nah, anakku sekalian, coba kita refleksi pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita hari ini? Coba, siapa yang berani melakukan? Saya, Pak. Pembelajaran hari ini sudah baik. Ya. Bagaimana kalau pembelajaran yang bukan kita diubah? Oh, pintar sekali. Ide yang cemerlang ya. Pembelajaran kita sudah baik, alhamdulillah ya. Tapi anak sekalian, insya Allah apa yang disampaikan Mbak Dina ya, minggu depan kita akan mencoba untuk pembelajaran di audio. Silakan nanti kalian di rumah baca satu hikayat apapun yang menarik buat kalian. Setelah itu kalian silakan kalian bentuk dalam cerpen ini. Silakan nanti kalian di rumah baca satu hikayat apapun yang menarik buat kalian. Setelah itu kalian silakan kalian bentuk dalam cerpen. Ya, kalian kembangkan dari tokoh-tokoh ini. Sudah? Nah, sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang hikayat, nilai-nilai kebahasaan, dan kalian sudah coba untuk praktik
menyusun hikayat ke dalam bentuk cerpen. Kalian juga tadi sudah menyampaikan argumen, sangat antusias sekali pembelajaran kita hari ini, dan semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Anakku sekalian, kalian juga memiliki jiwa pemberani, bisa mengemudikan argumen dengan baik, bisa menyimpulkan materi dengan baik, dan juga bisa kalian merefleksi pembelajaran dengan baik. Tentunya anakku sekalian, apa yang sudah kalian sampaikan ke Bapak nanti selalu kita aplikasikan di pertemuan berikutnya. Jangan sampai lupa anakku sekalian, di masa pandemi ini kita harus senantiasa menjaga kesehatan, baik kesehatan yang ada di diri kita maupun yang ada di keluarga kita. Dan pastinya mari kita lebih semangat lagi untuk belajar. Ya, masa pandemi bukan masa untuk bermalas-malasan, akan tetapi masa pandemi adalah masa di mana kita harus berinovasi, berkreasi. Ya, ini anakku sekalian. Yang pasti pembelajaran kita hikayat ini nanti bisa kalian aplikasikan. Karena apa anakku sekalian? Kesuksesan itu kita tidak pernah tahu dari jalan mana. Yang pasti kalian harus mencoba. Setiap pembelajaran pesan Bapak lakukan dengan yang terbaik. Apakah itu pengetahuan, apakah itu keterampilan yang bisa menguji, meningkatkan kompetensi kalian, meningkatkan aktualisasi diri kalian menjadi lebih baik. Sebelum pembelajaran ini kita tutup anakku sekalian, silahkan ketua kelas Makhluk bisa memimpin berdoa. Ayo silakan dipersiapkan dulu ya. Kalau sudah siap temannya baru kita berdoa. Dan berdoa harus khusyuk, karena apa? Berdoa itu salah satu hati kita kepada Tuhan yang Maha Besar. Begitu ya anakku sekalian. Ayo dipersiapkan. Kalau sudah siap segera dilaksanakan. Persiapan berdoa mulai. Saling berkerumun, kita jaga jarak ya. Selalu kita mencuci tangan, anakku sekalian. Ketika kita dari mana dan sebagainya, kita harus mencuci tangan ya. Cek suhu, dilarang berkerumun, wajib bermasker, menjaga jarak aman dan disinfektan terutama. Terima kasih anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pembelajaran yang sudah kami lakukan alhamdulillah sudah memenuhi berbasis IPTEK, PPAJK, karakter, inovasi, dan sebagainya. Walaupun kita dalam kondisi pandemi, tetap kita harus semangat. Kita patuhi protokol kesehatan. Tetapi masa pandemi adalah masa untuk berkreasi dan inovasi. Terima kasih, dan rencana selanjutnya mari kita sama-sama menghasilkan suatu karya yang berguna bagi anak bangsa. Kita aplikasikan semua ilmu yang ada di PPG ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.